Halo semua, selamat petang dan selamat hari Sabat. Udah lewat sedikit live hari ini. Puji Tuhan karena kita dapat bersama lagi. Dan saya ingin invite ataupun menjemput semua kita yang sudah sedia. Kita akan melihat satu topik yang sangat baik bagi kita, yaitu lidah dan keluarga. Lidah dan keluarga. Dan pada saat ini saya akan izinkan Anda untuk terus kongsi dan share. Kita akan ada beberapa menit saja untuk hal ini dan dia sangat ringkas, padat, direct to the point, dan mohon agar kita dapat share ini kepada semua kawan-kawan kita yang ada. Saya ucapkan selamat petang lagi, selamat hari Sabat kepada semua. Terima kasih karena terus bersama di dalam siaran langsung khotbah petang ini untuk jam 4. Daripada Ray Sebastian, saya hanya baca untuk yang awal. Happy Sabat Ray Sebastian, dan kepada viewers yang lain, kita akan lihat dahulu gambar yang ada. Anda boleh teruskan kongsikan siaran langsung ini, dan sementara ini kita akan mengambil beberapa waktu untuk lihat gambar-gambar yang sudah di-share pada pagi tadi. Juga saya lihat Saudari Jalipa Dungin ada bersama-sama. Happy Sabat. Saya mau buat interaksi sedikit pada petang ini. Tidak tahu berapa lama kita akan bersama, tetapi saya ingin ada interaksi dengan viewers. Kita ada Puan Norinahi, selamat petang. Kita ada Ricky Nexoni daripada Natai, Cindy Emilia, Saudari Meloni, Happy Sabat. Teruskan share kita punya siaran langsung ini, karena sedikit masa lagi kita akan hit untuk satu topik yang sangat penting dalam keluarga, yaitu berkenaan dengan lidah dan keluarga, dan bagaimana ini membantu kita untuk lebih baik di dalam keluarga dari segi perkataan kita. Kita ada Mimi Alvina, saya wave, ada Hanson Ganson sedang watching, thank you, dan kita go. Oke, kita lihat gambar-gambar yang ada. Saya harap saya boleh ingat gambar-gambar ini. Kita ada Saudara Junus Gorias, Elda, kita ada Puan Dunia. Selamat petang, selamat hari Sabat semua. Baik, dalam gambar ini kita melihat keluarga Saudara Baninus daripada Kampung Natai ataupun Gereja SD Natai. Kita lihat Saudara Holimon dan keluarganya ada bersama-sama. Kita melihat Benly ya daripada Natai. Kita ada di sini keluarga keluarga Randy. Kita lihat istri kepada Saudara Randy adalah frontliner kita ataupun juru rawat. Kita berterima kasih karena pelayanan atau perkhidmatan yang mereka berikan untuk semua kita. Oke, kita ada Saudari Dominika dengan keluarga, ibu saya dengan cucunya. Ini di rumah nenek saya dan mereka kongsi gambar tadi pagi. Kita ada di sana tadi saya kata Jason Mark, Melissa Arden, Saudara Nora Sanda. Oke, kita ada dalam gambar Janet dan keluarganya. Oke, Puan Meli. Kita ada Saudara Sipil dan keluarganya untuk bergabung dalam kebaktian tadi pagi. Keluarga Sipil, Saudara Sipil dan juga istrinya. Kita ada Elda, macam miring sedikit pula kan, tidak apalah, nampak juga. Saudara ataupun Elda William, hari ini dia ada memberi ucapan tadi pagi dalam special feature untuk jam 10.30. Oke, kita ada bersama-sama dengan beberapa keluarga di sini di Gereja SD Natai. Baik ini pun dari Natai. Oh, sudah berulang balik. Oke, juga daripada Natai, Saudara Michael. Kita ada keluarga Saudara Bidik daripada Lawamundo. Ini tidak miss setiap Sabat ada. Oke, daripada Keliangau, kita ada keluarga Saudara Jatin, dan juga istrinya. Kita daripada Mansiang, ini semua dalam lingkungan gereja, 7 gereja di SD Manggatal.
Ini daripada Telupid, saudara Masmil Gabintal, dan mereka senang untuk kongsi dengan kita gambar mereka tadi pagi. Dan ini adik saya dengan istrinya di Pulau Pinang. Kita ada Puan Noiti atau Dr. Noiti bersama dengan Denson. Saudari Jahulin dengan sumandak sabahnya. Oke, kita ada Puan Rosnani daripada Gereja Lobo, Saudara Khalid dengan keluarga seperti biasa, Cikgu Valdikson, Saudara Valdikson bersama dengan keluarga, Puan Severin bersama dengan keluarga, Puan Nurisa daripada Mansiang, Puan Elis Kolonsi, sempat lagi bergambar dengan si kawan. Oke, kita ada baik ini daripada Tinuhan Tenggilan. Ini viewer setia nih dari Mula dan keluarga saudara Mylon. Tuhan berkati kamu. Kita ada daripada saudara Junus, Elder Junus daripada Manggatal, Puan Helsi dan suaminya, puji Tuhan. Saudara Julius Benggon, dia dengan istrinya tadi mendendangkan lagu sebelah pagi. Saudara Terence daripada Lobo. Oke, kita ada Renold daripada dan istrinya Mansiang. Anagio, keluarga Anagio. Oke, mereka setiap Sabat juga kirim gambar. Jadi kalau Anda mau mengirim gambar, Anda boleh kirimkan melalui Facebook. Oke, selesai. Baik, sahabat semua yang menyaksikan siaran langsung ini, jadi apa-apa kesilapan, apa-apa teknikal yang mungkin perlu diperbetulkan, kita terpaksa buat ini secara live juga. Baik, mari kita lihat satu tajuk, dan tajuk ini ialah lidah dan keluarga. Saya pimpin kita di dalam doa. Mari berdoa. Bapa di surga, kami akan mula terus pelajaran ini, yaitu berkenan dengan lidah dan keluarga. Biarlah Roh-Mu akan membuka hati kami supaya kami boleh bertumbuh dan kami boleh bersama-sama untuk melihat apa yang Tuhan mau dalam keluarga kami, khususnya dalam bahagian berkata. Terima kasih Bapa, Engkau mendengar, kami serahkan semuanya padamu Yesus. Amin. Lidah dan keluarga. Ada apa dengan lidah dan keluarga? Kita mulai. Kalau kita lihat gambar ini dan dalam kehidupan kita akan nampak tentang bagaimana seorang jejaka atau lelaki suka untuk ada six pack dan berapa pack sajalah. Tapi yang penting tegap. Untuk membentuk tubuh yang tegap, otot yang tegaplah kan, tagap bilang orang dusun. Perlu ada latihan. Jadi kita ada sesi latihan, kita ada penjagaan makanan, dan kita perlu membuat sesuatu dan training, terutamanya latihan, supaya otot ini akan dibentuk dengan baik dan kelihatan cantik. Selain daripada otot, kita pergi kepada kemahiran, improve your skills. Berapa di antara viewers ini yang sudah berjaya membuat panjaram? Membuat panjaram. Jadi panjaram untung karena dalam masa PKP ini namanya terkenal. Jadi kui panganan, kui panjaram. Jadi apakah Anda sudah improve, tingkatkan skill Anda untuk mengawal api dan minyak dan adunan dan skill menuang ke apa sajalah, yang penting itu panjaram jadi kan. Apa yang kita boleh improve ataupun tingkatkan dalam kemahiran kita. Jadi kita mempunyai akademi kalau orang mau berlatih badminton kah, bola sepak kah, apa saja yang disukai. Kalau mau improve skills dalam masakan, culinary, pastry dan sebagainya, ada kelas. Kalau kita mau lihat
kemahiran teknologi kah, apa sajalah, video editing kah, lakonan kah, boleh saja kita ada. Kita ada akademi yang ada. Kita boleh tingkatkan skill. Baru-baru ini kita juga diberitahu oleh Perdana Menteri, masak saja apa yang ada. Kalau tidak jadi, post di Facebook. Ini menjadi tren orang. Tidak jadi bentuk muka panjarang, post saja di Facebook. Ini first time saya buat, and then second time, and then third time. Wah, ada yang first time terus jadi. Siapa guru Anda? Bagi tahu supaya kita boleh minta minta dia punya resepi dan kongsikan dengan orang lain. Improve your skills. Tapi saya beralih kepada ini. How to train your tongue to fix your cooking. Ini saya tertarik dengan iklan ini. Dia kata begini, bagaimana melatih lidah Anda untuk memperbaiki masakan Anda. Jadi masakan bukan hanya tentang skill, tentang pengetahuan bahan-bahan yang ada, tetapi dia tentang bau, dia tentang rasa, keseimbangan, dan sebagainya. Kalau Anda seorang yang suka memasak, semua ini sangat perlu. Rasa, mungkin suhu, tetapi dia kata sini, kadang-kadang kalau kita makan di kedai, kita rasa terlalu garam, atau terlalu asam, terlalu pedas. Jadi iklan ini mengatakan bagaimana Anda boleh melatih lidah Anda untuk memperbaiki masakan Anda. Jadi coba kita pikirkan, kita ada akademi main bola, kita ada akademi badminton, kita macam-macam sport ada. Kita ada kemahiran memasak, kita ada kemahiran membuat kue dan sebagainya. Kita ada latihan memandu, kita ada latihan bercakap dan sebagainya, oratory skill. Tapi persoalan kita adalah, adakah kita pernah coba melatih lidah kita? Nah, ada yang kata lidah ini boleh latih, ada yang boleh terbalik kasih gulung Jangan kamu ulang tayang. Jadi ini melatih lidah, terbalik sebelah kanan, terbalik sebelah kiri, kasih gulung macam you. Dapat? Apakah ini cara kita melatih otot lidah kita? Iya, mungkin. Tetapi satu lagi yang kita perlu perhatikan adalah, kenapa kita perlu melatih lidah kita di dalam keluarga. Jadi kita tahu bahwa, sebelum itu dilaporkan bahwa keganasan penderaan keluarga meningkat dalam masa PKP, Perintah Kawalan Pergerakan ini. Kenapa? Oleh sebab semua keluarga, semua orang, anak-anak, bapak, ibu harus berada dalam rumah. Dan mungkin tekanan berlaku. Dan kalau sudah menjadi sifat dalam keluarga itu, menggunakan kata-kata atau menggunakan lidah dengan keras, tidak ada tidak ada penapisan dalam penggunaan kata. Ini juga satu bentuk penderaan. Dalam masa yang sama, kita juga mengetahui bahwa peningkatan ini hanya yang dilaporkan, belum peningkatan penderaan ataupun keganasan keluarga ini hanya yang dilaporkan kepada jabatan berkenaan, tetapi belum lagi dikira mereka yang tidak melaporkan. Jadi kita boleh katakan bahwa dalam satu sisi, PKP ini membawa kesatuan keluarga. Tetapi kalau keluarga ini sudah sedia porak-poranda, sudah sedia sebelum PKP mempunyai masalah, apatah lagi masalah di dalam komunikasi, maka dalam masa inilah anak-anak atau istri atau bapak akan menghadapi tekanan yang besar apabila mendengar perkataan-perkataan ataupun lidah yang tidak terkawal yang digunakan untuk mengatakan sesuatu kepada satu ahli keluarga. Jadi apa yang kita ingin lihat di sini adalah apa kaitan lidah dengan keluarga kita. Nah, sering kali kalau kita lihat dalam ini juga daripada sudut budaya kita, bagaimana kita dibesarkan dan bagaimana orang tua dan juga mungkin kalau kita tinggal dengan datu nenek dan community kita menggunakan perkataan. Jadi bila kita bercakap tentang lidah, kita lebih bermaksud kepada
penggunaan perkataan. Bagaimana lidah itu digunakan semada untuk tujuan membina ataupun membinasakan. Jadi apa yang kita mau lihat di sini adalah sementara kita berada dalam beberapa minggu dalam perintah kawalan pergerakan ini. Coba perhatikan apa yang berlaku dalam rumah. Mungkin selama ini bagaimana kita menggunakan perkataan kita. Dan dalam setahu saya, kita belum ada yang menawarkan bagaimana mengawal ataupun ada kelas bagaimana supaya mengawal lidah kita. Ada kelas bagaimana supaya kita tidak mengatakan perkataan-perkataan yang kasar, kotor, jahat, dan sebagainya. Kita ada motivational mungkin kelas untuk bagi tahu bagaimana kita memperbaiki cara kita untuk bercakap, cara kita untuk berkomunikasi, untuk tujuan keuntungan. Tetapi bagaimana untuk tujuan keuntungan keluarga dan bukan semata-mata untuk ekonomi dan juga pelanggan dan customer dan sebagainya. Jadi kita perlu lihat ini supaya sementara kita yang berada di dalam apa ini perintah kawalan pergerakan ini, kita akan belajar bukan saja memasak, membuat kerja rumah, mengadakan hubungan yang baik dengan ahli keluarga, tetapi juga bagaimana kita memperbaiki lidah kita. Dan ini berpandukan apa yang Alkitab beritahukan kita tentang lidah. Mari kita mulai dengan, saya ambil ini daripada buku Yakobus. Dia kata seperti ini, Yakobus 3. Saudara-saudaraku, mari kita baca ini dengan baik. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Nah, apa yang dikatakan di sini adalah guru mengajar, dia banyak bercakap. Tetapi semakin banyak kita bercakap, macam saya bercakap sekarang, semakin banyak ataupun semakin berat tanggung jawab, ukuran yang akan diberikan kepada saya oleh karena apa yang saya lontarkan itu, apa yang saya akan ajarkan itu adalah sukatan kepada pengetahuan yang saya ada. Jadi saya tidak ada alasan untuk mengatakan saya tidak tahu perkara ini. Itulah sebab dikata sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat karena saya mengetahui apa yang saya sampaikan. Jadi kalau saya menidakkan sesuatu yang saya sudah sampaikan, dan apabila penghakiman itu datang ataupun ada kaji selidik diadakan, maka saya tidak dapat lari karena saya sudah mengajar dan selepas ini video ini akan di-save dan kamu mempunyai cara supaya memberitahukan kepada saya bahwa saya sudah mengajar kamu dan ini adalah ukuran yang saya terima. Jadi semakin banyak saya katakan, semakin besar perkataan saya, penggunaan perkataan, semakin besar ukuran yang diukur untuk saya berbanding mereka yang hanya berkata sedikit. Nah, Yakobus juga mengatakan seperti ini, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, dalam siaran langsung seperti ini, saya tidak dapat edit yang ada di sana dan yang saya katakan. Oleh yang demikian membuktikan kepada kita bahwa kita sebagai manusia bersalah, kata Yakobus, banyak bersalah dalam hal bukan saja dari segi tindakan, tetapi dari segi khususnya dalam perkataan. Ada yang mengatakan melata bin salah. Ini perkara yang mungkin normal atau tidak normal, saya kurang pasti, tetapi kalau ada yang terkejut, dia melata. Ada yang melata terlalu dalam tahap yang teruk sampai dia boleh berlakon dan sebagainya. Tetapi kita tidak bercakap tentang itu. Kita bercakap tentang bagaimana kita bercakap dan kita bercakap yang percakapan kita itu dalam kategori salah. Dan kita ini bukan orang yang sempurna. Jadi bila orang itu dapat mengendalikan perkataannya, ia adalah orang yang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, Yakobus mempunyai message yang penting tentang lidah. Jadi kita akan baca terus. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda. Jadi kekang itu adalah bahagian ataupun bagaimana pengendali kuda dia letak kekang dan ada yang mau ditarik kiri atau kanan atau berhenti dan bagaimana.
Jadi sehingga ia menuruti kehendak kita, dan dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi bila saya tidak pernah menunggang kuda sampai berjam-jam, tapi adalah 5 menit karena saya bayar dan saya naik di kuda dan dia bagi tahu macam mana kalau jalan dan bagaimana untuk berhenti, tapi saya lupa sudah sebab sekali saja dalam seumur hidup. Jadi bagi mereka yang biasa menunggang kuda, ada cara untuk memberhentikan kuda, ada cara untuk membuatkan kuda itu membelok ke kanan dan ke kiri dan sebagainya, ada kemahiran. Jadi kita manusia mengambil kuda dan memasangkan kekang pada mulutnya supaya kita dapat mengawal tubuh dia. Kata Yakobus, dan sekarang kita melihat kepada kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Jadi Yakobus bercakap tentang kapal yang ada pada waktu itu di mana menggunakan kuasa angin ataupun kekuatan angin. Di mana ada layar dan layar itu ditiup, tetapi bukan layar itu yang memusingkan, tetapi dia kata ada kemudi bagian kecil di dalam air yang akan mengemudihkan kapal itu belok ke kiri, hanya kecil, tidak besar, kiri dan kanan. Dan kalau Anda biasa dengan bot ataupun fasih dalam penggunaan bot, Anda akan tahu bahwa ada turbin dan juga ada pengemudi yang hanya belok begini dan ia akan mengubah haluan bot itu. Tapi dalam masa yang sama juga kalau kita menggunakan hanya sampan atau perahu, dayung itu juga akan menjadi pengemudi. Jadi terpulang kepada bagaimana kita memegang dayung itu dan memusingkannya sehingga dia membelok ke kiri, ke kanan, dan boleh reverse dan maju ke depan. Semua ini kita gunakan dan digunakan dalam mengemudihkan kapal. Jadi Yakobus mengambil contoh sebelum dia bercakap tentang lidah. Lalu apabila dia bercakap tentang lidah, poinnya itu sangat kena. Dia kata, demikian juga lidah, walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihat betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Jadi kita nampak di sini dia bercakap tentang lidah. Lidah adalah satu anggota kecil dari tubuh. Namun dengan anggota kecil dalam tubuh ini, dia dapat memperbesarkan satu perkara. Jadi contohnya, apabila dia memperbesar, lidah ini digunakan untuk memperbesarkan satu perkara. Dalam kata yang lain, kita boleh describe, kita boleh jelaskan dengan teliti bagaimana perkembangan mungkin seekor ayam, perkembangan seekor anak ayam. Jadi ayam itu berada dalam telur dan masih kuning dan masih mempunyai cecair putih, dan dalam masa 1 minggu kita sudah boleh melihat paruhnya dan ada bulu yang keluar. Ini saya buat-buat saja. Jadi saya boleh tetapi dalam salah satu daripada biji telur itu dia lain daripada yang lain. Mungkin biji telur ini telur angsa emas, karena bila saya lihat dia ada emas dan warna kekuningan dan tidak sama dengan, lihat bagaimana lidah boleh memegahkan, memperbesarkan sesuatu perkara walaupun perkara itu kecil. Macam juga seorang anak-anak yang mau bercerita, dikatakan, wah saya laju lari tadi. Macam mana kau laju? Saya tidak tengok belakang, saya tengok depan saja, saya lari, laju. Dan saya nampak saya punya kawan coba untuk memotong, tetapi dia tidak dapat potong sebab saya kuat. Saya laju, saya makan sayur, dan ini yang membuat saya kuat. Jadi hanya dengan lumba lari dia boleh menceritakan betapa hebatnya dia, hanya dengan lidah. Jadi Yakobus kata, lihat, dia berikan api yang kecil sebagai umpama kepada lidah. Api yang kecil dapat memusnahkan atau membakar hutan yang besar. Oleh itu, lidah pun adalah api. Ia merupakan satu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita, sehingga sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalahkan roda kehidupan kita, sehingga ia sendiri dinyalahkan oleh api neraka. Nah, apa yang dikatakan oleh Yakobus adalah dia menggambarkan bagaimana lidah ini mampu membinasakan. Dia oleh kena lidah maka seluruh tubuh akan rosak dan seluruh kehidupan akan binasa oleh api. Dan dia sebut sana api neraka sebagai api yang membinasakan. Hanya karena lidah.
Yakobus mempunyai nasihat yang sangat penting tentang lidah. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Jadi kita nampak bagaimana gajah boleh dijinakan liar. Kita nampak harimau ada yang boleh dijinakan di sirkus walaupun dia bukan 100%, tetapi kita akan lihat bahwa burung-burung ataupun burung seperti burung helang, burung kakak tua, semua ini dijinakan, monyet sekalipun dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi dia kata tidak ada seorang pun, saya mau baca ini dengan perlahan, tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh dengan racun yang mematikan. Jadi reality, hakikat ataupun kebenaran tentang lidah yang ada pada kita adalah ini. Kita harus rendah hati menerima perkataan ataupun tulisan daripada Yakobus ini. Dia kata, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ya, sama seperti Roma 23 mengatakan tidak ada seorang pun yang baik. Semua orang berdosa. Perkataan itu seperti ini, tidak ada seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Artinya lidah kita ini akan senantiasa melakukan kesalahan, suka atau tidak, berhati-hati atau tidak. Tetapi itulah sebab kenapa kita perlu belajar bagaimana memahami lidah kita sendiri. Dan bagaimana Alkitab melihat lidah. Dia kata tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah, karena ia adalah sesuatu yang buas, yang liar. Dia tak terkuasai, tidak dapat dikawal, dan penuh dengan racun yang mematikan. Kita tidak perlu pergi jauh, kita pergi ke dalam rumah kita sendiri. Bagaimana saya secara pribadi kalah kepada lidah saya. Bagaimana saya secara pribadi tidak dapat mengawal lidah saya. Bagaimana saya secara pribadi membuatkan orang lain disakiti oleh karena lidah saya sendiri. Karena lidah. Benarlah apa yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa tidak ada orang yang dapat menjinakkan lidah. Jadi maukah kita meletakkan kekang pada mulut kita supaya lidah kita tidak akan memperkatakan sesuatu, ataupun perlu potong lidah. Jadi Yakobus dalam ayat atau bagian terakhir Yakobus ini dalam 9 dan 10 dia kata, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Jadi ini sangat benar. Hari ini, hari ke-7, kita memuji Tuhan. Besok, hari ke-7 selesai, kita buat apa dengan lidah? Kita mengutuk, kita mengatakan kata-kata yang menyakiti. Benar ya yang Yakobus katakan, lidah kita guna puji Tuhan. Tapi di satu sisi lagi, dengan lidah itu yang memuji Tuhan, kita mengutuk manusia. Dan manusia ini, dia tambahkan, manusia ini bukan alien. Manusia ini bukan dari angkasa lepas, tetapi dia kata manusia yang dicipta menurut rupa Allah, yaitu yang sama seperti saya. Saya sanggup mengutuk orang lain, walaupun dia adalah ciptaan Tuhan. Dan dalam masa yang sama, lidah saya ini hari ini membuat orang dikutuk, membuat orang jatuh. Besok saya memuji Tuhan. Apa nasihat Yakobus untuk ini? Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Dari lidah yang satu keluar berkat dan kutuk. Saudara-saudara, kata Yakobus, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Kita yang sudah menerima Yesus Kristus, yang sudah membuat komitmen untuk menggunakan seluruh yang ada pada hidup kita ini, termasuk lidah, untuk memuliakan, hanya memuliakan Tuhan dan membangun orang lain. Kita tidak boleh hidup dengan menggunakan lidah kita ini yang memuji Tuhan hari ini, dan sebentar nanti kita akan mengutuk orang dan membuatkan orang jatuh dan tidak bangun. Alkitab mengatakan ini tidak boleh terjadi. Itulah sebab
kita perlu melihat beberapa perkara. Bagaimana kita boleh melatih lidah kita berpandukan apa yang Alkitab katakan. Pertama, ada beberapa perkara saja dan yang pertama ialah ini. Amsal 18:13. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Kita terlalu cepat untuk menjawab sebelum mendengar. Lidah kita tidak sabar-sabar untuk digerakkan sebelum kita mendengar. Nah, kenapa dengan ini? Mendengar dengan baik dan tidak menjawab, mendengar dengan baik dan tidak menjawab sebelum seseorang itu selesai berkata-kata. Jadi, bila ada seseorang yang bercakap, lidah kita tergoda untuk juga bercakap. Selalu begitu. Tetapi nasihat daripada Alkitab adalah sebelum kita bercakap, memberi jawab tentang penjelasan ataupun pertanyaan ataupun sesuatu yang orang berikan kepada kita, tahan lidah itu. Dengar dahulu. Gunakan biar telinga mendengar lebih cepat daripada lidah untuk menjawab. Saya suka dengan quotation ataupun saya lihat ini. Dia kata, the word listen contains the same letters as the word silent. Dalam kata lain, kata listen dalam bahasa Inggris mempunyai huruf yang sama seperti kata silent. Jadi kalau kita eja listen dan silent, kita terbalikan dan kita atur susun semua, kita boleh dapat listen dan juga silent. Jadi di sini kita mengerti bahwa kita perlu mendengar. Dan Alkitab katakan jangan memberi jawab sebelum kita mendengar. Karena kalau kita sudah memberi jawab sebelum kita mendengar, maka kita adalah bodoh. Itulah kecelakaannya. Wise man. Jadi kadang-kala kita kata, macam manalah kalau tidak bercakap, susah juga. Coba kita baca quotation ini, ungkapan ini. Wise men are not always silent, but they know when to be. Orang yang bijaksana tidak selalunya berdiam, tetapi mereka tahu bila untuk berdiam. Dalam kata yang lain, orang yang bijaksana tidak semena-mena menggunakan lidah mereka untuk berkata-kata dengan cepat. Dan mereka tahu bila waktu yang tepat dan sesuai untuk diamkan lidah itu dan menggunakan telinga untuk mendengar. Perkara yang kedua, bagaimana kita boleh melatih? Yakobus 1:19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Kita simpulkan, lambat berkata-kata, fikir terlebih dahulu, jangan terburu-buru dalam memperkatakan sesuatu. Jadi kalau lidah kita lebih cepat daripada telinga, kalau lidah kita lebih cepat daripada apa yang kita pikirkan, kita harus belajar sekarang untuk membuat berpikir lebih cepat, mendengar lebih cepat, dan lambatkan untuk berkata-kata. Kita harus berpikir dengan sedalam-dalamnya. Apa yang perlu kita pikirkan? Saya suka dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Saya harap kamu boleh, begini baru dia adjust sedikit. Dia kata, think, is it true? Jadi fikirkan sama ada apa yang kita katakan itu benar. Satu. Fikirkan apakah yang kita katakan itu akan membantu. Fikirkan apa yang kita katakan itu akan memberi inspirasi kepada individu, seseorang itu. Fikirkan, bila saya katakan apakah ini perlu. Saya mau katakan, tetapi apakah saya perlu katakan ataupun tidak. Fikirkan apakah kata yang saya katakan itu adalah baik atau tidak. Jadi before you speak, is it true? Is it helpful? Is it inspiring? Is it necessary? Is it kind? Fikirkan semua
pertanyaan-pertanyaan ini karena ia akan membantu kita untuk menganalisa apakah kata kita itu perlu dikeluarkan atau tidak. Kalau tidak benar, jangan. Kalau tidak membantu, jangan. Kalau tidak memberi inspirasi, bagus, diamkan. Kalau tidak perlu untuk seseorang itu, jangan katakan. Apalagi kalau dia tidak baik, kata itu tidak baik, jangan katakan. Pandang itu daripada kamus lidah kita. Ketiga, berkata benar. Kita harus melatih lidah kita untuk berkata dengan benar. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Dusta adalah sifat iblis. Dialah yang dipanggil sebagai bapak penipu atau bapak dusta. Kalau kita berdusta, maka bapak kita adalah iblis yang adalah berdusta. Karena itu buang dusta, buang iblis, buang dusta, buang sifat iblis. Dan berkatalah benar kepada yang lain karena kita ini adalah sesama anggota. Kita adalah keluarga Tuhan. Kenapa harus kita berkata dusta terhadap satu dengan yang lain? Selalu memperkatakan kebenaran dalam kasih. Jangan menokok tambah atau jangan menambah-nambah kata yang ada. Sesuatu yang ada. Kita terdorong. Jadi apa yang kita lihat di sini adalah apabila kita coba untuk berdusta dan kedapatan bahwa dusta kita itu ataupun pembohongan kita itu kedapatan bahwa orang lain mendapati bahwa kita sedang berbohong, maka kita harus cover, kita tutup lagi dengan satu dusta. Dan bila semua ini kita nampak bahwa dusta kita itu tidak berjaya, tambah lagi satu dusta, tambah lagi satu dusta. Kita terpaksa hidup di dalam dusta oleh karena sifat pendusta. Lidah kita harus dilatih untuk bercakap benar. Kita baca ini. The greatest advantage of speaking the truth is that you don't have to remember what you said. Nah, apa dia kata? Kelebihan yang besar untuk bercakap kebenaran, yang benar adalah di mana kamu tidak perlu untuk mengingati apa yang engkau sudah katakan. Dalam kata yang lain, kalau saya bercakap bohong semalaman, sepanjang malam, sehingga esok bertahun-tahun, saya masih ingat pembohongan itu. Jadi mereka yang bercakap benar, atau mereka yang berkata hal yang benar, mereka tidak perlu ingat, ataupun dalam kata lain, tidak perlu lagi risau. Tidak ada dalam hati yang mereka harus sembunyikan, ataupun harus rasa risau. Karena mereka mengatakan sesuatu yang benar dan tidak merisaukan mereka. Tetapi bila kita membohong, kita berdusta, kita bercakap sesuatu yang yang tidak benar tentang orang lain. Esok, 1 minggu akan datang, 1 tahun akan datang, kita akan takut-takut kalau dusta kita itu akan kelihatan, akan timbul dan menjejaskan saya secara pribadi. Jadi the greatest advantage of speaking the truth is that you don't have to remember what you said. Jadi kita tidak perlu ingat kalau kita bercakap benar. Kita lalukan itu karena itu melegakan hati kita. Satu lagi tentang ini adalah as long as you are pure of heart, you speak truth. Nah, apa yang membuatkan saya boleh bercakap benar? Yang boleh membuatkan saya bercakap benar adalah apabila hati saya suci. Orang yang suci hatinya akan melihat Tuhan. Matius 5. Kita hanya boleh bercakap benar, yang benar, kalau hati kita ini suci. Setuju atau tidak? Ya, kita tidak boleh nafikan ini. Kalau hati kita tidak suci, apa yang akan kita keluarkan itu juga adalah buah daripada apa yang kita simpan dalam hati. Hanya apabila kita mengubah hati kita membenarkan Tuhan, mengubah bagaimana apa yang kita simpan dalam hati, mengeluarkan sesuatu yang membinasakan dalam hati, racun dalam hati kita akan bercakap benar karena kita mempunyai hati yang suci. Seterusnya, keempat, jangan bertengkar. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air.
Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Jadi kadangkala hanya dengan lidah kita akan bertengkar. Saya melihat pengalaman saya di masa yang lalu. Saya makan di satu bukan restoran, gerai kecil, dan gerai ini berderet-deret, dan apa yang berlaku ialah pergaduhan di depan mata saya. Saya sedang menunggu makanan yang ada, tetapi pergaduhan ini dekat lebih kurang hanya 10 meter dari saya, dan mereka mulai bertengkar satu dengan yang lain mengenai makanan saja. Dan bila mereka bertengkar satu dengan yang lain hanya karena makanan, akhirnya pergelutan di antara dua perempuan ini berlaku. Saling menarik rambut satu dengan yang lain. Dan mereka tidak mau lepaskan. Dan sampai di lantai, mereka masih lagi bergaduh hanya karena mulut. Pada mulanya mereka hanya perang mulut. Dan selama kelamaan perang tangan dan perang rambut. Bila kita lihat bahwa ada pertengkaran yang akan mungkin berlaku kalau kita perkatakan ini, bagus kita undur. Jangan cetuskan pergaduhan. Kita boleh tidak sependapat tanpa bergaduh. Jadi inilah yang kita perlu master. Ini yang perlu kita pelajari, di mana kamu dan saya boleh tidak sependapat. Pendapat saya dengan istri saya boleh jadi akan berbeza. Biarlah dia ada perbezaan. Biarlah perbezaan itu ada, tetapi jangan kita bertengkar. Inilah dalam keluarga, inilah yang kita perlu pelajari, di mana menghormati bahwa pendapat saya berbeza dengan pendapat dia. Dan di dalam perbezaan itu, kita coba mencari jalan yang sama. Namun demikian, sebelum mendapat jalan yang dipersetujui dan sama, kita perlu belajar untuk tidak bergaduh walaupun tidak sependapat. Jadi nampaknya lidah dan keluarga mempunyai kaitan yang sangat rapat. Oleh karena perbezaan pendapat akan membuat pertengkaran yang lebih besar. Jadi kita boleh tidak sependapat, tetapi belajar juga untuk tidak bergaduh walaupun tidak sependapat. Macam juga dalam meeting kerja kita, dalam mesyuarat kerja kita. Masing-masing mempunyai pendapat yang berbeza. Tetapi di akhir meeting, di akhir mesyuarat itu, kita tidak bergaduh. Kita tidak dengan harapan, kita tidak bertengkar satu dengan yang lain. Biar tidak sependapat. Kalau kita boleh lakukan itu dalam mesyuarat kerja kita, kenapa kita tidak boleh lakukan itu dalam keluarga kita sendiri? Mengenai ini, never trust your tongue when your heart is bitter. Kadang-kala bila kita terguris dengan pendapat orang lain, atau pendapat istri ke, suami ke, atau anak-anak, bila terguris hati kita, ada kecenderungan bagi kita untuk mengeluarkan kepedihan hati itu, menjelaskan, express kita punya the bitterness, kepedihan hati kita dengan lidah kita. Jadi bila ini berlaku, hati kita terguris dan menjadi pahit, jangan percayakan lidah untuk menyelesaikan kepedihan hati kita. Karena pertengkaran akan berlaku. Ungkapan ini memberitahukan kepada kita bahwa bagaimana lidah ini selalu menjadi mangsa kepada hati yang terguris supaya dapat memuaskan hati. Padahal ia mengeruhkan keadaan. Seterusnya, sabar. Orang yang sabar pengertiannya, tetapi orang yang sabar besar pengertiannya. Tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Nah, bersabar dengan apa? Dengan lidah kita. Jangan menjawab, kita perlu belajar ini. Jangan menjawab dalam keadaan marah. Gunakanlah suara yang lembut dan berbudi bahasa. Nah, ini sesuatu yang mungkin di luar daripada normal hidup normal kita. Karena bila kita marah, kita akan terus menjawab. Kita akan melenting, bila orang tembak kita pun boleh tembak balik. Jangan menjawab dalam keadaan yang marah. Kita perlu
skill, kemahiran ini. Kita perlu pengawalan lidah ini. Karena Amsal memberitahu kita, kalau kita sabar, kita mempunyai pengertian tentang situasi yang sukar itu lebih besar dan bukan hanya kepada bagian yang kecil. Tetapi siapa yang cepat marah, dia hanya memperlihatkan betapa dia bodoh oleh karena dia tidak dapat mengawal lidah dan juga pikirannya sendiri. Jadi mari kita belajar bertanggung jawab tentang apa yang kita perkatakan. Kalau kita mau menjawab dalam keadaan yang marah, lambat laun ia akan mengena kepada diri kita sendiri. Karena seringkali kemarahan berlaku atau diikuti dengan emosi yang tidak terkawal. Dan kita tidak boleh berpikir secara rasional untuk dalam jangka waktu yang tertentu dalam keadaan yang marah. Dan lidah akan bercakap tidak tentu pasal. Semata-mata hanya untuk defend, untuk mempertahankan diri. Agar kita tidak akan merasa ditindas. Gunakan suara yang lembut dan berbudi bahasa. Ini sukar, saya akui ini adalah sukar. Tetapi kita boleh praktikkan ini bermula dalam rumah kita. Be patient. Nah, ini antara quotation yang saya sangat suka dalam bagian pelajaran ini. Be patient with difficult people. I was with you. Siapa yang dalam kurungan? God. Bersabarlah dengan orang-orang yang sukar. Karena kata Tuhan, dia kata, saya pernah bersama dengan kamu. Saya sudah bersama dengan kamu. Nah, apa maksud tersirat ini? Maksud tersiratnya adalah mungkin kita tidak sabar dengan orang-orang yang sukar yang kita hadapi. Mereka mungkin menyakiti hati kita, tidak menghormati kita, tidak menghormati keputusan yang kita coba cadangkan. Mereka ini seolah-olah menginjak-injak kita. Mereka memperlakukan kita dengan semena-menanya tanpa kesopanan dan tanpa hormat. Tuhan mengatakan, be patient with them. Be patient with these difficult people. Because in the past, karena di masa yang lalu, saya sudah bersama dengan kamu. Dan kau juga adalah orang yang sukar. Betapa kita adalah orang-orang yang sukar di depan Tuhan. Yang degil, yang keras kepala, yang sukar untuk dibentuk. Dan bagi orang Israel Tuhan katakan, kamu ini adalah orang yang tegar tengkuk. Tengkuk ini tidak boleh dibengkokkan. Dia sangat keras, tidak boleh diajar. Kalau Tuhan sudah bersama dengan kita selama ini, dan dia bersabar, maka kita juga perlu belajar untuk bersabar bersama dengan orang-orang yang telah menyakiti atau yang benar-benar mengguris kata ataupun kehidupan kita. Seterusnya, mengakui kesalahan. Lidah kita harus diajar untuk mengakui kesalahan. Bersabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, dan kamu perbuat juga demikian. Ini adalah panggilan kepada anggota gereja di Kolosi. Dia kata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampuni satu dengan yang lain apabila ada yang menaruh dendam. Dalam kata lain, mengaku bersalah. Mengakulah bersalah apabila kita memang bersalah. Dan mohon kemaafan. Dan apabila ada orang yang mengaku kepada kita dan memohon keampunan, memohon kemaafan dari kita, biarlah kita mengampuni dia. Kalau ada yang datang, kenapa kita tidak mau mengampuni dia? Kenapa kita tidak mau membiarkan dia dimaafkan? Sedangkan Tuhan sudah mengampuni kita. Dan untuk mengampuni dan untuk mengaku bersalah, ini perlu disengajakan. Kita tidak boleh menunggu magic, kita tidak boleh menunggu mujizat, api dari langit turun dan membuatkan kita meminta maaf ataupun membuatkan kita mengampuni. Dia harus datang daripada diri kita, di mana ini adalah tindakan yang disengajakan untuk melupakan kesalahan itu orang lain dan tidak mengungkitnya lagi. Nah, di dalam
keluarga. Keluarga memangnya perlu kebahagiaan. Tetapi dalam kebahagiaan itu ada hari-hari yang sukar. Di mana hari-hari yang sukar itu kesalahan yang besar dan pengampunan serta pengakuan sangat diperlukan. Dan apa yang sering berlaku adalah mengungkit kembali kesalahan yang sudah lalu. Walaupun sudah diusahakan supaya ada saling maaf dan memaafi, maaf dan memaafkan. Bagaimana kita boleh lupa? Impossible. Kita ini manusia. Pikiran kita, selagi kita masih hidup, kita akan ingat kesalahan seseorang itu. Saya masih ingat kesalahan-kesalahan saya dan juga kesalahan orang lain yang telah memperlakukan saya. Saya tidak boleh lupa. Jadi apa yang dimaksudkan dengan sengaja melupakan kesalahan? Yaitu melupakan kesalahan adalah menerima bahwa kesalahan itu, kesilapan itu sudah berlaku dan tidak lagi boleh diubah. Tidak boleh diundur. Saya menerima keadaan itu sebagaimana dia ada. Inilah cara kita untuk melupakan. Kedua adalah saya tidak menuntut lagi kepada seseorang itu karena dia sudah meminta keampunan. Jadi bila saya mengampuni, bila saya memaafkan, maksudnya adalah saya perlu melepaskan dia daripada tuntutan yang saya ingin, saya mau. Jadi contohnya kalau ada orang yang melanggar kereta saya tidak akan dapat ampuni dia selagi dia belum lagi membayar atau mengganti. Kalau itu yang saya minta, itu tuntutan saya. Tetapi untuk saya memaafkan ialah kalau saya dengan sukarela mengatakan minta maaf, dia minta maaf dan saya dengan sukarela mengatakan tidak apa-apa, saya tidak menuntut dari kamu dan kamu boleh lepas, kamu boleh pergi saja, tidak apa-apa, jangan risau. Saya sudah melepaskan tuntutan saya untuk membuat dia membayar ganti rugi kepada saya. Tetapi apabila dalam proses memaafkan atau melupakan ini, apabila saya tidak boleh melepaskan tuntutan itu, bertahun-tahun dia akan ada dalam pikiran saya. Dan selagi tuntutan saya itu belum dipenuhi, saya tidak pernah dapat memaafkan seseorang itu. Jadi itulah sebabnya kenapa kita perlu belajar daripada Yesus yang sudah mengampuni kita. Karena ini sukar. Kita harus pahami. Dan lidah kita ini bukan senang untuk mengaku kesalahan. Lidah kita ini bukan senang untuk mengatakan, ya, I will forgive you. Kita bukan Yesus. Tetapi kita adalah pengikut Yesus yang akan menerima karakter Yesus ataupun sifat Yesus. Sehingga kita akan menjadi seperti Yesus. Dan yang boleh membuatkan kita sedemikian adalah bila kita benar-benar berserah, menyerahkan lidah dan hati kita kepada Yesus. Ingat ini, forgiveness is a gift you give to yourself. Pengampunan adalah satu pemberian, satu hadiah yang kamu berikan kepada diri kamu sendiri. Pemberian yang terindah, saya pikir, adalah dalam hidup kita sebagai manusia berdosa adalah pengampunan daripada Tuhan. Apalagi yang kita mau daripada Tuhan apabila dia mengatakan, saya mengampuni kamu. Saya menghapus dosa-dosa kamu. Kalau ini adalah pemberian kepada manusia, ini akan menjadi pengampunan atau kemaafan kita kepada orang lain ataupun tindakan kita untuk memaafkan orang lain adalah bukan pemberian sahaja untuk dia, tetapi lebih kepada saya untuk hidup damai selagi saya berada dalam dunia yang berdosa ini. Tidak ada cara yang lain selain daripada mengampuni untuk kita memperbetulkan hubungan dalam keluarga yang sudah rusak. Dia adalah pemberian hadiah yang sangat besar untuk keluarga yang rusak. Dan keluarga yang penuh dengan luka-luka akan dapat disembuhkan hanya karena the word forgiveness, hanya karena kata pengampunan. Pernah dengar perkataan ini? Mengomel, meleter, kawal perkataan kita. Amsal 10:19 mengatakan,
Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Jadi semakin banyak saya di sini berbicara, semakin itu banyak pelanggaran ataupun banyak kesilapan yang akan saya buat. Kadang-kala bila kita tidak puas hati, kadang-kala kita tidak puas hati dengan anak-anak, dengan suami, dengan pekerjaan, dan dengan diri sendiri, kita akan selalu mengomel. Dan dikatakan bahwa perempuan lebih banyak bercakap daripada lelaki. Kajian mengatakan, dan mungkin ada kebenarannya. Dan oleh itu mungkin lebih banyak ngomelan ataupun leteran daripada kaum wanita daripada lelaki. Kecuali sifat lelaki itu adalah suka meleter. Namun itu bukan poinnya. Poinnya adalah ini. Apabila kita tidak berpuas hati, lebih baik kita berdiam dan limit ataupun kita kurangkan perkataan yang kita guna. Karena semakin kita bersungut, semakin kita meleter seperti orang Israel, semakin itu pelanggaran mereka banyak. Mereka meleter hanya karena makanan. Dan mereka katakan, Musa, apa yang kau buat di sini? Kau mau kami mati di padang gurun? Apa tujuanmu membawa kami di padang gurun ini? Tidak ada air, tidak ada roti, tidak ada daging. Sedangkan di Mesir kami hidup dengan roti, dengan bawang, dengan rempah, dengan air. Kami hidup senang di sana. Lihat bagaimana leteran ini, ngomelan ini membawa kebinasaan kepada banyak kehidupan orang Israel. Jadi Amsal memberi kita nasihat. Dalam bicara selalu ada banyak pelanggaran dan ada pelanggaran. Bila kita berakal budi, kita mempunyai pengawalan, kita akan menahan bibir kita daripada terus mengomel. Saya suka dengan ini berkaitan dengan keluarga. In order to increase communication, try to speak less. Words are not the only means of talking. Nah, bila kita lihat iklan-iklan dalam TV, mereka tidak banyak perkataan macam saya punya PowerPoint. Mereka tidak ada banyak perkataan, hanya 1, 2. Contohnya KFC, sehingga menjilat jari. Pendek, communication is very important. To increase communication, speak less. Use less words. Karena dengan sedikitnya perkataan, hanya itulah yang orang akan ingat dan tidak ada yang lain. Tapi seperti saya yang selalu bercakap 1 jam, kamu akan lupa semua. Dan kamu akan hanya ingat perkataan-perkataan yang ngam ataupun sesuai dalam hati kita. Namun, itulah sebabnya Amsal mengatakan speak less ataupun berhati-hati dengan perkataan ataupun mulut kita yang suka bercakap. Oleh karena pelanggaran akan selalu didapati dalam perkataan kita. Terutama sekali bila kita merungut. Dan beberapa lagi, ada 2 perkara lagi. Membangun. Jangan mengkritik untuk menjatuhkan seseorang. Tetapi kritiklah dengan menawarkan bantuan kepada mereka. Dorong dan teguhkan mereka. Saudara-saudari, sahabat-sahabat semua, dalam Tesalonika 5 ayat 11 juga, 1 Tesalonika. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti memang kamu lakukan. Ya, kita boleh nasihati, tegur orang lain. Kita boleh kritik. Tetapi pikirkan, apakah kritik itu membina atau membinasakan? Nasihati, kata Alkitab, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu. Kita akan ada kesilapan dan saya juga perlu dikritik, saya perlu dinasihati. Tetapi kritikan itu bukanlah untuk bertujuan menyatakan kau tidak akan pernah melakukan yang terbaik. Kritikan itu bukanlah bertujuan kau tidak akan sampai kemana-mana. Kau punya panjaram ini begitu-begitulah. Tidaklah itu pandai bagus-bagus. Jangan kritik kalau tidak menawarkan bantuan. Ini yang perlu kita pelajari sebagai orang-orang yang mengenal Yesus. Kenapa? Apabila Yesus menegur murid-muridnya, terutama Petrus, dikatakan, Petrus, pada malam ini, pada hari ini kau akan
menyangkal aku. Yesus memberikan dia teguran tentang sifatnya. Tetapi kritikannya ini membina. Karena apabila Yesus mengatakan, Petrus, kau akan menyangkal aku. Dan Petrus kata, tidak, sekali-kali tidak. Walaupun semua yang lain akan imannya akan tergoncang, sekali-kali aku tidak. Bila mereka pergi ke Taman Getsemani, Yesus membawa mereka berdoa. Inilah yang kita katakan. Kritik seseorang, tetapi harus ditawarkan sesuatu untuk menolong mereka bangun. Ini adalah sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Saya mau, tidak nampak di sini. Coba saya lihat. Tidak nampak. Oke, tidak apa. Ini bercakap tentang kritikan. Saya jelaskan di sini, dikata ada seorang yang menulis sesuatu karangan, dan guru ini membaca dia dan dia memberi feedback ataupun maklum balas. Lalu guru ini memberikan maklum balas, dia katakan seperti ini. Akhirnya saya sudah habis membaca apa yang kau sudah hantar, karangan kamu. Apa yang jelas di sini, apa yang jelas adalah ini. Kamu sudah menulis dengan sangat baik. Tulisan kamu itu baik. Kamu menggunakan jenis tulisan yang jelas dan cantik. Dan saya juga sangat teruja oleh sebab melihat setengah daripada kata-kata di dalam penggunaan kata-kata ataupun setengah daripada ejaan kata-kata daripada karangan kamu ini diejak dengan baik. Nah, ini adalah kritikan yang baik, kritikan yang membina. Kenapa? Dia kritik dari sudut positif. Rule in critiquing adalah ini. Always find something positive to say about what you are critiquing. Jadi saya mau jelaskan ini sedikit waktu lagi. Dimana bila kita kritik, kita harus kritik itu dengan positif. Satu daripada cara adalah, saya ambil contoh yang mungkin selalu famous sekarang adalah panjaram. Bagaimana saya mau kritik tentang panjaram seseorang itu? Bagaimana supaya dia dapat selepas dia buat itu dan tidak jadi nanti dia mau buat lagi. Terpulang kepada kritikan seseorang. Sama ada yang menentukan itu adalah bagaimana orang akan mengkritik panjaram dia. Jadi pastikan kalau kita melihat sesuatu untuk dinasihati, sama ada itu adalah seorang anak ataupun seorang suami atau seorang istri, jangan kritik seperti, kalau kasar sedikit saya katakan, seperti meludah dan pergi. Kritiklah dengan tawaran, saya akan bantu kamu. Saudara dan saudari, inilah yang perlu kita pelajari dengan lidah kita. Dan yang terakhir adalah ini. Berusahalah untuk memahami pendapat orang lain. Beri ruangan kepada perbezaan pendapat. Prihatin, fahami minat orang lain. Saya dengan istri tidak berbeza. Saya dan istri berbeza. Saya dengan anak-anak berbeza. Mereka mempunyai minat yang berbeza. Mereka mempunyai pendapat yang berbeza. Apa yang saya perlu buat sebagai seorang yang perlu menjaga lidah saya dan komunikasi keluarga adalah saya perlu berusaha untuk memahami bagaimana dia berpikir, bagaimana dia minat, apa yang dia minat, dan bagaimana saya boleh memahami keadaan di tempat dia dan bukan daripada tempat saya. Mungkin terlalu terang dan kecil, saya hanya baca Filipi 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi di sini selalu diambil ini, dia kata, kamu hendak sehati sepikir,
sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Nah, ini bukan bermaksud kepala saya dan kepala kamu adalah harus sama. Tidak. Kita berbeza. Tetapi apa yang diminta dalam ayat 2, ayat 3 dan 4 adalah kita akan menjadi sehati, sepikir, satu jiwa, dan satu tujuan kalau saya tidak mencari kepentingan diri saya sendiri. Kalau saya tidak mencari pujian untuk saya sendiri. Di sebaliknya, saya dengan rendah hati akan menganggap bahwa seorang yang lain itu, dia ini, pasangan saya ini, suami istri saya, ataupun anak-anak saya ini, lebih utama dari saya. Barulah saya dan dia akan mempunyai satu hati, jiwa, pikiran, dan satu kasih, dan satu tujuan. Jadi kadang-kala kita memahami ayat ini dengan cara bahwa saya harus mempunyai cara berpikir yang sama dengan pasangan saya. Saya harus mempunyai cara berpikir yang sama dengan dia. Jadi dia macam robot. Kau pikir E, saya pikir E. Kau pikir B, saya pikir B. Saya pikir B. Saudara-saudari, bukan begitu. Apa yang diminta oleh Alkitab adalah supaya kita mempunyai peranan di mana saya tidak mencari hanya untuk saya, tetapi saya mengutamakan dia. Saya memperhatikan dia. Saya membuatkan kepentingannya dipenuhi dan bukan saya yang dipenuhi. Ini adalah sifat Yesus. Semua yang kita bahaskan tadi itu adalah kebaikan Yesus. It is in the power of cross that we can tame our tongue. Di dalam kuasa salib, kita boleh menjinakkan lidah kita. When we look at Jesus, His tongue is always giving hope and salvation. Apabila kita melihat Yesus, lidahnya selalu memberikan harapan dan selalu memberikan keselamatan. Saudara-saudari, saya ingin akhiri ini dengan kisah yang saya sangat suka dan sangat disentuh setiap kali saya membaca. Ia berkenaan dengan seorang perempuan yang berzina. Kesalahannya itu tidak dapat dinafikan. Memang dia sudah berzina. Lalu ahli Taurat dan ahli Farisi membawa perempuan ini yang kedapatan berzina ke depan Yesus. Dan menyatakan kepada Yesus, Guru, menurut hukum Musa, perempuan ini harus direjam batu, diumban batu sampai mati. Apa yang harus Yesus katakan? Kalau saya berada di tempat Yesus, saya dilema. Orang-orang ini pakar dengan hukum Musa, undang-undang Musa. Dan apa yang mereka kenakan kepada perempuan ini memang benar, tidak dinafikan, tepat. Tapi lihat the power of tongue presented by Jesus. Kuasa lidah yang Yesus gunakan. Dia duduk, dia tulis sesuatu di atas tanah, dia bangun, dan dia gunakan kuasa perkataan ini. Dia katakan, sesiapa di antara kamu yang tidak berdosa, sila lontar terlebih dahulu. Ini adalah kritik yang membina. Kritik yang tidak sebenarnya keras untuk ahli Taurat. Tetapi kritik ini adalah untuk membina ahli Farisi dan ahli Taurat. Menyedarkan kepada mereka bahwa tidak ada satupun yang layak di tempat itu untuk menghakimi perempuan ini. Tidak ada satupun yang layak untuk menggunakan lidah mereka untuk membinasakan perempuan yang sudah berzina itu. Dan dalam satu sudut lagi, bahwa kritik Yesus ini, perkataan lidah Yesus ini, menyedarkan kepada perempuan yang berzina, yang berdosa ini, bahwa betapa dia memang bersalah dan berdosa, dan seorang yang sebenarnya layak untuk dihukum mati, sama seperti
ahli-ahli Taurat dan Farisi, karena tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Semuanya berdosa. Kebaikan Yesus tidak berhenti di sana. Dia turun kembali di atas tanah dan dia melukis sesuatu, menulis sesuatu. Setelah dia mengatakan siapa yang tidak berdosa sila lontarkan, dan dia turun lagi dan dia tulis sesuatu, dan satu persatu lari daripada Yesus dan perempuan itu, meninggalkan mereka. Kenapa? Apakah Yesus marah? Apakah Yesus melawan mereka? Apakah Yesus coba menggunakan kekerasan? Tidak. Dia menggunakan kebaikan untuk mengalahkan kejahatan. Yesus akhirnya bertanya kepada perempuan itu. Dia katakan, mana mereka? Kenapa hanya seorang lagi? Hanya engkau seorang saja? Semua sudah pergi. Dan terakhir sekali Yesus katakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Apa yang Yesus harus katakan kepada perempuan berzina itu? Mau dia ungkit kembali segala perbuatan-perbuatan perempuan berzina itu? Tidak. Simple word yang tidak pernah akan dilupakan oleh perempuan itu adalah go and sin no more. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Di dalam keluarga kita, kalau kita mempunyai lidah dan komunikasi yang perlu diperbaiki, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Dan kita hanya boleh lakukan ini dengan mengarahkan mata kita kepada kata-kata Yesus, terutama sekali kata-kata yang ada di dalam buku Injil. Saya akhiri ini dengan Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati ada dalam kuasa lidah. Orang yang menyukainya akan memakan buahnya. Ini adalah terjemahan versi Borneo. Jadi kita nampak hidup dan mati adalah dalam kuasa lidah. Apa yang kita katakan hari ini akan menentukan kita, bagaimana kita bertindak ataupun bagaimana orang bertindak terhadap kita setelah itu. Dan orang yang suka menggunakan lidah, dia akan menerima akibat, sama ada itu baik ataupun tidak. Kalau kita bercakap baik, maka akibatnya juga akan kita tuai. Kalau kita bercakap jahat, tuaian itu juga tetap ada, buahnya itu tetap ada. Dengan itu saudara-saudari, gunakanlah pelajaran ini untuk memperbaiki bagaimana kita hidup sebagai seorang yang mengenal Yesus. Dan bila orang mengenal lidah kita, kita mempraktikkan apa yang sudah kita pelajari, maka kita boleh hidup di depan orang dan mengetengahkan Yesus dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati, terima kasih, dan kita akan bertemu lagi dalam sesi, terutama sekali dalam hal keluarga sebelah petang pada minggu depan, dan juga sesi pagi pada jam 11 pagi pada minggu depan, pada Sabat depan. Dan saya akan berdoa, dan kita setelah ini kita ada satu lagu dan kita akan nikmati bersama. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, terpuji namamu, karena Engkau sudah memberikan kami waktu dan menyadarkan kami bahwa lidah adalah ciptaan Tuhan dalam anggota tubuh kami. Namun lidah itu juga berkuasa untuk membinasakan dan juga membina. Dan kami seringkali gagal untuk menguasai lidah kami. Oleh yang demikian Bapa, kami mau supaya Engkau bertakhta dalam hati kami. Ajar kami supaya bersabar, ajar kami mengawal lidah, ajar kami menggunakan perkataan, ajar kami untuk memilih perkataan, ajar kami supaya kami akan membina kehidupan keluarga yang selalu mengatakan kata-kata yang membina dan mengangkat Yesus dalam keluarga. Terima kasih Bapa, pelajaran yang menyadarkan kami bahwa dengan lidah kami boleh memuji Tuhan, dan kami akan menghindarkan lidah kami ini daripada berkata-kata, daripada mengatakan kata-kata yang dapat menyakiti orang, yang dapat mengutuk orang, dan kami hanya mau memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa,
Engkau mengajar kami dengan roh yang membangun. Dengan ini Bapa kami berserah. Berdoa padamu Yesus Kristus. Amin. Terpujilah nama Tuhan karena kita sudah bersama-sama dalam ruangan ini. Dan seperti mana yang saya sudah katakan tadi, kita akan ada satu lagu dan lagu ini bertajuk People Need the Lord. Jadi kalau Anda tahu lagu ini, mari kita nyanyikan bersama. People Need the Lord. Terpuji nama Tuhan, terima kasih karena kita sudah berada bersama-sama di dalam bagian terakhir ini, yaitu lagu People Need the Lord. Every day they pass me by, I can see it in their eyes. Empty people filled with care, headed who knows where. On they go through private pain, leaving fear to fear. Laughter hides their silent cries, only Jesus hears. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams, He's the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize people need the Lord? Kamu dan saya perlukan Tuhan supaya kita boleh mengatakan kata-kata yang baik kepada keluarga dan juga sesama manusia. We are called to take His light to a world where wrong seems right. What could be too great a cost for sharing life with one who's lost? Through His love, our hearts can feel. All they grieve, they bear. They must hear the words of life. Only we can share. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams, He's the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize that we must give our lives for peace?
Sebagaimana saya perlukan Tuhan, Anda juga perlukan Tuhan. Selamat menutup Sabat. Tuhan memberkati di mana Anda saja Anda bersama dengan keluarga Anda. Jumpa lagi. Bye-bye.